Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan model dinamik. Next. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Farhan Maulana Rizky, terus ada Giska, Hawa, Lucky, dan Lulu. Next. Berikut latar belakang, TPS 3R menjadi strategi penting dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi timbulan sejak dari sumber melalui pemilahan, pengomposan, dan daur ulang. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas pengolahan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Kondisi tersebut juga terjadi di Kelurahan Benda Baru yang memiliki timbulan sampah tinggi tetapi belum diimbangi dengan sistem pengolahan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, realistis, dan berkelanjutan di tingkat kelurahan. Next. Untuk konsepnya, sampah rumah tangga merupakan penyumbang utama timbulan sampah perkataan yang dipengaruhi oleh aktivitas dan karakteristik penghuni. Sampah yang tidak dipilah menyebabkan campuran organik, anorganik, dan residu sehingga menyulitkan pengolahan di TPS 3R. Kondisi serupa terjadi di Kelurahan Benda Baru, di mana sebagian besar sampah yang masuk ke TPS 3R masih berupa sampah campuran. Prinsip 3R yaitu pertama reduce, mengurangi penggunaan material sekali pakai sehingga menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu reuse, menggunakan kembali barang agar umur pakainya lebih panjang. Dan yang terakhir itu recycle, mengolah material anorganik maupun organik agar dapat dimanfaatkan kembali. Peran TPS 3R dalam pengolahan sampah. Yang pertama itu mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pemilahan material organik yang dapat didaur ulang. Kedua, menjadi pusat pemilahan tingkat tingkat kawasan sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber. Yang ketiga, mendukung penerapan konsep ekonomi sirkular karena material organik bernilai ekonomi dan dapat dijual. Hasil kompos dapat meningkatkan efisiensi sistem pengangkutan sampah karena jumlah residu yang harus diangkut ke TPA dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Yang pertama ada masyarakat rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis, memerlukan edukasi pemilahan sampah, dukungan fasilitas komposter, dan akses yang mudah ke bank sampah. Yang kedua, TPS 3R membutuhkan peningkatan kapasitas melalui perbaikan peralatan, optimalisasi lahan, dan dukungan biaya operasional. Yang ketiga, ada bank sampah memerlukan peningkatan keaktifan anggota, pengelolaan profesional, intensif, serta pembinaan berkelanjutan. Dan yang terakhir, Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan data timbulan yang akurat, sistem pelaporan terintegrasi, dan dukungan anggaran untuk edukasi serta penguatan fasilitas 3R. Next. Selanjutnya, analisis kebutuhan pemangku kepentingan lanjutan. Yang pertama, pemerintah Kota Tangsel membutuhkan regulasi pendukung 3R, perencanaan perluasan fasilitas, dan pendanaan untuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Yang kedua, pengelola TPA Cipecang memerlukan pengurangan residu masuk TPA, monitoring timbulan yang jelas, dan strategi kapasitas jangka panjang. Yang keempat, pengapul rongsok membutuhkan koordinasi dengan TPS 3R dan bank sampah, serta kepastian harga material daur ulang. Dan yang terakhir, akademisi atau peneliti memerlukan akses data dan kolaborasi untuk pengembangan model, serta evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Baik, di sini diagram kasual loop-nya peningkatan pemilihan sampah rumah tangga itu meningkatnya kualitas sampah masuk TPS 3R, meningkatnya efektivitas pengolahan yaitu berkurangnya residu, meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat, pemilihan sampah semakin meningkat. Lebih ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki efek penguatan terhadap kinerja sistem.
Di sini ada diagram output input berdasarkan data TPS 3R benda baru dari total sampah yang masuk sekitar 55% menjadi output terolah, sedangkan 45% menjadi output residu. Diagram ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem sangat bergantung pada proporsi output residu yang dapat ditekan. Next. Untuk yang ini rich picture diagram yaitu aktor utama yang terlibat adalah rumah tangga sebagai penghasil sampah, pengelola TPS 3R sebagai pengolah, dan pemerintah daerah sebagai pihak pengawas dan pendukung kebijakan. Sampah rumah tangga mengalir menuju TPS 3R tanpa pemilihan optimal sehingga sebagai besar sampah masih tercampur. TPS 3R melakukan pengolahan sampah organik melalui pengomposan dan pemilihan sampah non-organik yang memiliki nilai ekonomis. Sampah yang tidak dapat diolah menjadi residu dan dikirim ke TPA. Next. Selanjutnya adalah identifikasi variabel sistem dinamik. Pemodelan sistem dinamik digunakan untuk menggambarkan perilaku pengolahan sampah di TPS 3R benda baru melalui identifikasi variabel utama. Yang pertama itu ada variabel stok, merepresentasikan akumulasi sampah meliputi yang pertama stok timbulan sampah rumah tangga. Yang kedua stok sampah terolah di TPS 3R dan yang terakhir itu stok sampah residu yang dikirim ke TPA. Yang kedua ada variabel variabel aliran, menggambarkan laju perubahan stok yang terdiri dari yang pertama itu laju timbulan sampah, yang kedua laju pengolahan sampah organik 25%, laju pemilihan sampah non-organik 30%, dan laju residu ke TPA 45%. Selanjutnya, skenario pemodelan sistem dinamik pengolahan sampah. Yang pertama, skenario 1 yaitu kondisi existing, yaitu tanpa intervensi kebijakan. Presentasi sampah residu ke TPA terus meningkat akibat pertumbuhan timbulan sampah dan keterbatasan kapasitas TPS 3R. Selanjutnya, skenario 2 yaitu peningkatan kapasitas TPS 3R. Peningkatan kapasitas TPS 3R dapat menurunkan residu dibandingkan kondisi existing, namun dampaknya masih terbatas tanpa pemilihan dari sumber. Yang terakhir itu ada skenario 3, yaitu TPS 3R dan pemilihan rumah tangga. Kombinasi peningkatan kapasitas TPS 3R dan pemilahan di rumah tangga menghasilkan penurunan residu paling signifikan dan menjadi skenario paling optimal. Kesimpulan yang didapat adalah permodelan sistem dinamik menunjukkan bahwa peningkatan timbulan sampah di kelurahan benda baru belum diimbangi dengan kapasitas pengolahan yang memadai, sehingga sebagian besar sampah masih menjadi residu yang dikirim ke TPA. Rendahnya pemilihan dari sumber dan keterbatasan TPS 3R menjadi faktor utama permasalahan. Hasil simulasi mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan bank sampah, dan penambahan kapasitas TPS 3R mampu menurunkan residu secara signifikan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan sistem dinamik memberikan dasar yang kuat untuk perumusan strategi pengolahan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, berfokus pada pengurangan sejak dari sumber. Next. Mungkin itu saja yang dapat dipresentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.